Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semua, sehat semua? Baik, alhamdulillah. Silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua ya. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, jadi pada kesempatan belajar hari ini kembali akan kita membahas mengenai menulis puisi yang baik. Jadi Pak Guru minta nanti kalian untuk lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran dan juga kurangi bermainnya. Gitu, siap? Oke, siap. Jadi pada pertemuan yang lalu kalian sudah pernah belajar menulis puisi berdasarkan gambar dan juga sedikit belajar mengenai unsur-unsur puisi, diantaranya rima. Nah, apa itu rima? Coba ada yang masih ingat? Oh, lupa ya? Oh, nggak apa-apa. Nanti Pak Guru sampaikan lagi apa itu rima. Tapi sebelum itu, akan Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Di antaranya yaitu kalian itu bisa atau paham tentang puisi itu seperti apa. Jadi puisi itu berbeda dengan karya tulis lainnya kayak gitu. Dalam penulisannya, dalam unsur-unsurnya itu berbeda gitu ya. Kemudian juga kalian diharapkan mampu menulis puisi berdasarkan gambar seri gitu. Begitu ya anak-anak? Oke. Kembali ke pembahasan bait, baris dan juga rima. Baris adalah satu kesatuan dalam puisi yang terdiri dari beberapa kata. Kalau diumpamakan itu seperti kalimat. Kalimat kan terdiri dari beberapa kata. Tapi kalau di dalam puisi itu dinamakan baris. Kemudian di atas baris itu ada lagi bait. Bait adalah satu kesatuan dari puisi yang terdiri dari beberapa baris, kayak gitu. Kemudian rima. Rima adalah seperti halnya pengulangan bunyi. Pengulangan bunyi misalkan ada sebuah puisi, baris pertama berakhir dengan bunyi I, kemudian baris kedua berakhir dengan bunyi A, dan baris ketiga kembali ke I lagi, keempat A lagi. Itu namanya rima. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat agar puisi terlihat menjadi indah begitu. Oke, ada yang bertanya silakan. Ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana bentuk penyusunan puisi yang baik? Nah, ini. Jadi bentuk penyusunan puisi yang baik adalah dalam hal penulisan itu harus menjorok ke dalam ini. Ini kan menjorok ke dalam ini. Itu. Kemudian dalam hal penggunaan bahasa ataupun kata itu harus bahasa yang tepat dalam hal kesesuaian dengan tema atau dengan suasana puisi maupun kesesuaian dengan atau bahasa yang mudah diterima. Nah, untuk lebih jelasnya, ini Pak Guru ada sebuah gambar ya. Nah, dari gambar-gambar ini kalian bisa membuatkan sebuah puisi. Kita mulai dari gambar yang pertama. Ini kan gambar Pak Tani gitu ya. Kalian pertama tentukan tema atau judulnya terlebih dahulu. Coba ada yang bisa kira-kira judulnya apa berdasarkan gambar ini ya. Oke, bekerja. Ada yang lain? Pak Tani. Oke, Pak Tani ya. Kita ambil judul Pak Tani ya. Kemudian kita buat baris pertama. Nah, kata-katanya kita buat itu kita ambilkan dari pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kalau petani itu kan bekerja ataupun sawah ataupun ladang. Nah, kita buatkan sebuah kalimat. Misalkan engkau bekerja setiap hari kayak gitu. Itu baris pertama. Kemudian baris kedua dia bekerja di mana gitu. Berarti kan kalimatnya
mencangkul di sawah dan di ladang. Itu baris kedua. Kemudian oke, lanjut ke gambar yang kedua. Gambar kedua itu gambar keluarga. Jadi kan kira-kira kalimat apa yang bisa kalian sampaikan berdasarkan gambar ini? Ya, ya bagus sekali. Petani bekerja untuk keluarga. Ya boleh, boleh. Ada lagi? Ya, agar kehidupan keluarga menjadi tenang. Ya, terima kasih. Jadi cara kita mendapatkan kata-katanya itu melihat gambarnya seperti itu. Begitu ya anak-anak? Oke. Untuk selanjutnya, ini Pak Guru akan bagikan lembar kerja. Silakan kalian kerjakan. Di situ kalian ditugaskan untuk membuat puisi berdasarkan gambar-gambar ini. Nanti kalian dalam mengerjakannya itu saling bertukar pikiran. Jadi kita ciptakan masyarakat belajar, gitu. Kita gali informasi dari teman sesama kita. Paham ya anak-anak? Ya, oke, terima kasih. Silakan untuk ketua kelas membagikan. Nah, anak-anak, jika cara tadi masih kurang atau masih belum bisa, nanti kalian bisa melakukan refleksi atau kalian membayangkan kalian itu sebagai seorang anak seorang petani. Kalian bayangkan ayah kalian itu kalau bertani itu seperti apa? Dia berangkat jam berapa, pulang jam berapa, ataupun bagaimana keadaannya kayak gitu. Itu kan bisa dituliskan dalam sebuah kalimat yang nanti kan menjadi sebuah puisi kayak gitu. Oke, berdasarkan yang Pak Guru analisa dari lembar kerja kalian, ternyata kalian sudah ada peningkatan ya dari pertemuan yang lalu, yang mana dari dalam hal pemilihan tema sampai ke penggunaan temanya pun sudah sangat bagus. Terima kasih Pak Guru, apresiasi. Dan Pak Guru harapkan untuk ke depan kalian itu lebih aktif lagi, lebih semangat dalam belajar, sehingga materi yang Pak Guru sampaikan bisa terserap dengan maksimal begitu. Nah, selanjutnya ini Pak Guru akan memberikan pekerjaan pada kalian, nanti bisa dikerjakan di rumah. Besok pada pertemuan yang akan datang bisa dikumpulkan. Jangan untuk ketua kelas membagikan. Baik, sebelum Pak Guru tutup, ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.